Halo, selamat pagi, Pak. Pagi Bang Haris. Ya, sehat Pak Dharma. Sehat, sehat. Gimana Bang Haris? Alhamdulillah sehat. Saya baru selesai nih mastermind. Oh, Eh, Pernah dengar istilah mastermind, Pak? mastermind itu kayak apa? Yoga otak itu? Oh, gimana sih, Pak? Bukan. Bukan ya? Jadi kalau kita berbisnis itu kan butuh namanya support system ya. Mm-mm. Nah, support system itu ada 5 kalau di prinsip kami. Yang pertama itu namanya family unit. Mm-mm. Yang kedua itu business mentor. Mm-mm. Yang ketiga itu spiritual mentor. Mm-mm. Yang keempat itu mastermind. Yang Mm-mm. yang kelima itu tim. Ya, jadi kan kalau kemarin saya sempat cerita tentang beberapa elemen di bisnis dan personal ya. Betul. Ada kalau di bisnis ada 4, di personal ada 2 gitu. Ya. Nah, kalau kalau di apa di bisnis di personal yang mau masuk ke karir di bidang bisnis itu ada tambahan lagi namanya support system. Sepanjang kita punya support system ini apa insya Allah relatif aman ya secara kehidupan dan dan karir ya. Tapi kalau support system kita ada yang 01 ini itu yang mungkin buat kita jadi apa agak nggak balance gitu. Ada Mm. oleng-oleng sedikit gitu. Nah, yang pertama tadi family unit. Family unit itu berarti keluarga inti kita. Ya. Nah, terdekat ya pasangan, orang tua, mertua. Ya itu harus clear dulu bahwa pilihan kita untuk menjadi pebisnis atau pengusaha atau pedagang itu betul-betul dapat dukungan dari mereka. Mm. Berapa banyak hari ini kita masih menemukan orang-orang yang punya konflik ya di internal keluarganya karena belum selaras gitu. Misalnya lahir dan besar dari keluarga Oke. eh, guru gitu ya, anaknya pengen jadi guru gitu. Nah, Mm. orang tuanya pengen anaknya itu jadi guru. Ketika anaknya milih jadi pedagang itu ditentang atau dilawan atau Mm. tidak di, tidak diizinkan lah sama keluarganya. Atau pegawai negeri ya, ada yang pilihan dari pegawai negeri atau jadi karyawan di BUMN. Ini kan pilihan-pilihan yang mungkin setiap orang punya kebebasan, tapi problemnya ketika dikomunikasikan ke keluarga ternyata keluarga nggak dukung. Mm. Sebetulnya nanti anak-anak kita juga bisa jadi punya pilihan sendiri ya. Putra-putri kita punya pilihan sendiri yang mungkin kita pengen mengarahkan kemana, tapi mereka punya pilihan sendiri. Sepanjang obrolan tentang keputusan itu selaras, ya family unit ini aman berarti. Support sistemnya masih aman. Tapi Mm. kalau nggak selaras, itu kan ekstrimnya itu sampai ada yang pisah gitu. Ya, ya, ya. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis mentor. Kalau bisnis mentor ini mungkin Pak Dharma karena sudah cukup panjang perjalanan di bisnis, paling tidak senior yang pernah mengalami duluan gitu. Kalau kemarin saya cerita tentang perjalanan kami yang pernah jatuh 900 juta, jatuh 6,5 miliar, Mm. kemudian nyari mentor, ketemu mentor yang ngajarin tentang bagaimana keluar dari lilitan itu, dan mentor ini memang orang-orang yang juga pernah mengalaminya gitu, bukan bukan apa, bukan belajar di perkuliahan ya, Ya. bukan bukan pakai handbook gitu. Mm. Menurut teorinya ini teori itu enggak. Itu bisnis mentor. Karena kita punya blind spotnya kan banyak. Kalau kita associate mengalami sendiri itu kan kita selalu merasa benar gitu. Padahal kalau dilihat dari luar, mungkin kita baru tahu kalau kita ini ada kesalahan gitu. Ya. Nah, kalau kita nyetir sendiri kan kita ngerasanya biasa aja. Ya. Kalau ngelihat dari luar ya bisa kelihatan ngebut enggaknya. Itu bisnis mentor. Yang ketiga itu spiritual mentor. Spiritual mentor ini
pembimbing rohani ya. Hmm. Pembimbing rohani. Kalau di Muslim ya ada ustadz atau guru agama. Kalau di apa agama lain mungkin ada pendeta, ada pastor, ada apa ya penasihat rohani ini membantu untuk menemukan meaning, menemukan makna ya. Karena apa? Kalau kita sudah terjebak di karir yang terlalu dalam itu kehilangan makna. Nah, kalau sudah kehilangan makna hidup itu kering sekali tuh. Begitu apa? Ketemu stuck itu bisa mengambil pilihan-pilihan yang gelap ya. Yang gelap kalau yang dialami oleh orang-orang yang ekstrim. Kalau di kalau di saya sudah beberapa kali ketemu dengan orang yang siap membunuh orang lain gitu. Gara-gara punya kartu kredit itu 44 dan 44 kartu kredit dan masalah sampai dia rela dibayar waktu itu 500.000 ya untuk bunuh orang. Hmm. Tapi belum kesampaian tuh, belum kesampaian membunuhin. Jadi sudah gelap. Nah, artinya gelap itu pengambilan keputusannya sudah nggak rasional. Ya. Nah, ini pentingnya butuh spiritual mentor. Nah, yang keempat itu mastermind. Mastermind ini teman sejawat, teman sekolega atau ya teman sharing yang punya pilihan profesi yang sama. Hmm. Jadi kumpul-kumpul sesama direksi, sesama CEO atau sesama owner, sesama pengusaha. Dan memang dijadwalkan rutin gitu, bukan cuman kumpul kalau pas lagi longgar. Hmm. Memang ini untuk apa? Istilahnya teman curhat, teman berbagi, teman saling support gitu. Yang ini kenapa penting karena di level-level tertentu itu kita sudah kehilangan atau kesulitan menemukan teman curhat. Ya, ya. Ya, di level tertentu ya, misalnya sampai di level CEO mau curhat sama siapa ya? Masalah yang dihadapi kan beda dengan apa yang di yang lain, ya, di level yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kelima itu tim. Tim ini juga support system. Kalau kita punya tim yang solid, yang support, yang mendukung setiap keputusan kita atau setiap apa visi yang kita bangun, nah ini bisa mendukung kita. Maka kalau sudah punya tim yang solid ini relatif tidak terlalu capek ya. Kita ini kan sulit untuk mendelegasikan tugas ya karena kita kurang percaya pada orang lain. Hmm. Nah, karena kurang percaya pada orang lain, akhirnya kita selesaikan sendiri semua. Nah, begitu kita selesai sendiri itu kayak kita nggak bisa habis kerjaannya. Padahal nggak lari kemana-mana. Kita apa namanya? Cuman kayak treadmill aja gitu. Sudah lari keringetan tapi nggak kemana-mana gitu. Karena nggak ada yang kita delegasikan atau kesulitan mendelegasikan. Nah, jadi 5 ini kalau dulu guru saya ngajarinya wajib dimiliki. Kalau satu hilang itu kita agak oleng gitu, nggak seimbang, nggak balance. Dan kita akan terjebak dengan apa pikiran kita sendiri yang nggak pernah selesai gitu. Nggak sempat untuk mikir diri kita sendiri karena kita habis waktu untuk keluar semua. Itu Hmm. sih Pak, terkait Oke. mastermind. Jadi Nggak tahu bagian ini. support system ya, Pak ya? Iya, saya nggak tahu kalau di Pak Dharma sudah punya semua atau yang mana yang sudah dimiliki, mana yang belum nih. Mastermind-nya ini, Pak. Belum. Yang belum mastermind-nya ya. Ya, Iya, kalau yang 4 yang lain sudah udah aman ya Pak. aman. Iya, aman. Memang mastermind ini eh, kalau kalau kami mulai terlibat dengan mastermind itu dari tahun 98. 98 itu berarti sejak saya kelas 1 SMA itu. Oh Cuman iya. istilah mastermind baru saya kenal itu 2005.
Tapi kalau kegiatan mastermind-nya itu dari 98. Hmm. Jadi kegiatan kumpul bareng dengan orang-orang yang satu pandangan yang sama, satu pilihan yang sama, satu visi yang sama, atau bukan cuma visi ya. Bisa jadi visinya beda-beda, tapi punya tantangan yang nggak terlalu jauh berbeda gitu. Sama-sama jualan, sama-sama apa? Ya dulu kan zaman saya kelas 1 SMA itu saya jualan majalah sama apa? Bikin bimbel privat itu, Pak. Hmm. Jadi apa? SMA itu saya jauh dari rumah. Kira-kira 24 apa 30 kilo gitu dari rumah saya sekolahnya itu. Jadi kos. Hmm. Nah, karena kos itu saya karena nggak rutin pulang atau nggak sering pulang, akhirnya ya itu saya jualan sama bikin atau ngajar privat itu. Hmm. Nah, sejak tahun itu ya sering kumpulnya sama sesama agensi majalah, sesama sesama apa pembimbing-pembimbing siswa gitu. Ada yang guru bela diri, ada yang guru pramuka. Saya ngajari guru anak SD ya, tapi kita sering kumpul gitu karena sama-sama punya masalah yang nggak jauh beda gitu. Misalnya cara nanganin murid, cara ngajarin, cara apa mengkondisikan kelas. Kalau yang majalah itu ya paling sharing seputar mana yang ngetren, mana yang enggak gitu. Terus mana yang bagi hasilnya lebih bagus. Itu Hmm. apa kumpul-kumpulnya begitu. Sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tuh apa tinggal dimanapun saya alhamdulillah menemukan teman-teman mastermind itu. Itu harus onsite gitu ya Pak ya? Apa zaman Konsep sekarang di grup itu nggak ngaruh juga ya Pak ya? Apa gimana ngezoom Pak? malah kalau ngezoom nggak efektif ya Pak ya? Enggak efektif. Langsung Sebetulnya ketemuan ya? iya. Jadi ada yang ada yang tidak bisa digantikan oleh dunia digital ya, Hmm. yaitu eh, kalau dalam bahasa apa ya bahasa teori psikologinya namanya basic need ya. Basic need itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kalau pakai teorinya Maslow itu urusan makan, minum, kemudian eh, berkeluarga itu dasar. Nanti berikutnya ada kebutuhan namanya eh, rasa aman. Berikutnya kebutuhan kasih sayang. Berikutnya kebutuhan penghargaan. Yang tertinggi kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini itu tidak tergantikan oleh dunia digital. Meskipun sebagian digital itu berusaha mengambil alih kebutuhan ini, tapi secara basic itu manusia punya apa? Punya kebutuhan bersosialisasi. Yang sosialisasi yang dimaksud itu memang ketemu orang gitu, ketemu orang. Makanya sampai beberapa kasus-kasus penyimpangan atau gangguan psikologi seseorang itu justru banyak dipicu eh, oleh keterampilan sosial yang berkurang sejak masuk ke dunia digital gitu. Meskipun kejadian ini akan diprediksi semakin besar gitu, semakin besar dan semakin banyak. Hmm. Terutama apa dengan teknologi AI ini kita sudah kesulitan mana mana fake, mana yang palsu, mana yang benar gitu. Hmm. Yang palsu, mana yang benar, sehingga yang ditampilkan di dunia digitalnya itu atau di dunia mayanya itu tidak mesti sinkron atau otentik gitu. Nah, ketemu langsung itu kita ketemu otentiknya gitu, sehingga kita nggak terjebak dengan persepsi sendiri, tapi kita bisa memverifikasi. Itu sih Pak, kalau apa mastermind itu dan saya yakin banyak orang-orang besar di luar sana itu masih punya mastermind yang dilakukan gitu. Bisa jadi kalau kita pernah mendengar ada istilah sembilan naga,
Jangan-jangan itu satu mastermind. Ya, 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 betul, betul. Bisa jadi. Dan itu kayak klub-klub sepeda gitu kali ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Golf ya. Ya, itu kan istilahnya eh, klub-klubnya itu kan sekedar semacam label ya. Tapi Hmm, kegiatannya itu kan kegiatan-kegiatan mastermind tadi. Dia berbagi. ada sesi sharing, ada sesi apa? Istilahnya itu WIFEL ya. WIFEL itu what I feel like expressing. Jadi apa yang saya rasakan itu mau diekspresikan, mau ditampakkan. Yang ini eh, tidak terfasilitasi oleh ruang-ruang yang lain gitu. Misalnya kalau di Hmm. kantor itu mungkin direksi atau CEO itu kan dianggap sebagai orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi, sehingga tugasnya salah satunya menyelesaikan masalah yang lain. Lah padahal CEO-nya juga punya masalah, kan gitu. Nah, kepada siapa ini CEO apa sharing masalahnya dan mencari solusi gitu. Ya tadi paling nggak ketemu dengan mentor bisnisnya atau spiritual mentornya atau mastermind-nya itu untuk merilis, karena kalau nggak dirilis itu numpuk. Begitu numpuk itu kita bisa meledak gitu. Ya, Nah, ya, ya. meledaknya ini eh, sama-sama belum kita ketahui karena kita jarang yang bisa mengukur. Kan di pertemuan yang lalu kita sempat ini ya melakukan asesmen singkat ya. Ya, Itu ya. kan hanya salah satu jenis aja gitu. Dari asesmen itu kita berusaha menemukan ukuran kapasitas diri kita yang kalau seandainya sudah apa namanya numpuk-numpuk masalah itu di batas mana kita itu berhasil menampung dan di batas mana kita nggak berhasil menampung. Hmm. Ya, munculnya istilah kekuatan dan kelemahan itu kan kekuatan itu artinya kapasitas yang paling kuat atau paling luas, paling besar di kita, sedangkan kelemahan itu kapasitas yang paling kecil. Hmm. Nah, kalau kita terjebak membesarkan kapasitas yang kecil-kecil ini, kita capek untuk membesarkan sesuatu yang gedenya itu lama gitu. Kemarin saya sempat dapat info dari Mbak Dita kalau hasil asesmennya Pak Dharma sebelumnya ada yang ini ya, Iya. ada Jadi yang saya salah saya salah saya nggak isi. baca judul lagi, Pak. Oh, nggak baca judul lagi. Ternyata page kedua itu yang tidak cocok kan? Iya, betul. Ya, saya udah pukul rata. Saya pikir ini semacam jebakan atau apa ini ya? Kok jadi Oh, udah dipilih masih disuruh pilih lagi, disuruh pilih lagi. Ini mungkin mau oh, ininya. Giliran istri saya suruh istri isi. Nah, iya. dia tanya, "Loh ini yang nggak cocok ya?" Loh, kok ada yang nggak cocok ya? Saya pikir gitu. Oh, Nah, baru nge. Iya, baru memang gitu. Ya. iya. Eh, saya lupa kemarin apakah saya sudah menginformasikan terkait ini, membaca instruksi dengan baik gitu. Mm-mm. Coba coba dibaca instruksinya dengan baik dan diikuti sesuai instruksinya. Iya, Saya lupa. benar, benar. Saya ingat saya Fokus. sudah Hmm. saya sampaikan cuman eh Apa anak ini? Tutup, tutup, tutup. Nggak boleh kayak gitu ya. Perhatian. iya. Ya. eh apa? Memang kenapa psikotes itu kadang-kadang butuh ditungguin karena itu, Pak. Ada yang sering terlewat gitu atau Hmm. tidak pas pada saat melakukannya tidak fokus. Dan ini juga salah satu kelemahan antara tes online dengan offline ya. Kalau Ya, offline itu kan kita jadi menghadirkan penuh apa kesadaran kita untuk hadir di situasi ya. tes itu. Iya. Iya. Tapi menurut Pak Dharma sendiri secara kesesuaian Hmm. lebih sesuai mana hasil yang pertama dengan hasil yang kedua? Kedua, Pak. Yang kedua ya, Hmm. yang kemarin Hmm. dititipin Mbak Lulu itu ya. Ya, betul. Jadi yang tertinggi caretaker itu ya. Hmm. Caretaker, komunikator, desainer, marketer, motivator, quality controller sama
server ya. Ya. Ya, eh, memang ini kalau di di konsep psikologi itu artinya kekuatan yang ditampilkan itu menunjukkan kapasitas itulah yang paling besar di kita. Sedangkan kelemahan yang ditampilkan itu adalah kapasitas yang paling kecil. Nah, fokus kita itu adalah bagaimana kapasitas yang sudah besar itu dimanfaatkan sebagai aset kita untuk menghasilkan lebih banyak. Gitu. Makanya konsep konsep bakat itu kan kemarin ada 4E itu ya. Masih ingat nggak, Pak? Apanya, Pak? Konsep bakat Konsep 4E. 4E ya, easy, excellent, enjoy, Easy, sama earn. earn, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu kapasitas paling gedenya dan kapasitas paling kecilnya, terus kita fokus mengasah yang gede ini atau yang sisi tajam kita ini, mestinya di sisi itulah kita itu excellent, di sisi itu kita enjoy, di sisi itu kita easy, dan di situ juga kita dapat earn gitu. Gitu. Jadi apa namanya? eh ini yang kemarin saya sampaikan ke siapa tuh Mbak Dita ya tentang Pak program berikutnya apa nih gitu. Ini apa namanya? Perlakuan kan kemarin sempat saya sampaikan kalau kita perlu memodifikasi program nih kalau pesertanya tipenya seperti Pak Dharma ini gitu. Karena kalau misalnya seandainya Pak Dharma itu bukan owner dan bukan direksi, maka eh, sentuhan-sentuhan yang teknis dan manajerial mungkin akan banyak kita asah gitu. Tapi karena Pak Dharma ini owner dan direksi, maka justru keterampilan teknisnya adalah keterampilan teknis sebagai seorang owner gitu atau sebagai seorang direksi. Di antaranya adalah delegate, kemudian komunikasi, kemudian membangun sistem, kemudian problem solving. Nah, karena itu eh, istilahnya ranah yang berbeda dengan keterampilan teknis sampai bikin misalnya nih kayak optimasi website itu ya, bikin artikel dengan backlink gitu. Ya, ya. Itu kan sudah bukan bukan waktunya lagi Pak Dharma menyelesaikan itu karena justru Pak Dharma melatih orang untuk bisa mengerjakan itu gitu. Sehingga keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melatihnya, bukan bukan melakukannya. Nah, mungkin saya coba apa? Saya tampilkan tentang taksonomi Bloom. Ini pernah dengar nggak Pak istilah taksonomi Bloom? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum, Pak. Ini teori tua yang yang biasa dipakai di dunia sekolah. Bentar, saya downloadkan dulu nih gambarnya. Jadi di dunia sekolah itu ada sekolah atau kependidikan ya. Itu ada 6 level gitu, 6 level yang dijadikan sasaran belajar. Kalau kita di sekolah dasar itu pendidikan itu lebih banyak ditujukan untuk anak-anak yang mengetahui dan mengingat. Jadi kegiatan utama itu memorizing, banyak hafalannya, banyak mengenal istilah-istilah baru gitu. Maka ini sebutan level 1 ini namanya mengingat atau remembering. Level 2 itu di sekolah menengah, di SMP dan SMA. Itu kita belajar memahami atau understanding. Level 3 itu di SMK atau di S1. Itu applying, menerapkan, melakukan. Level 4 itu S1 dan S2 itu analyzing, menganalisis. Menganalisis artinya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau di level 5 dan 6 ini S2, S3 nih, Pak.
S2, S3 itu evaluation and creation atau sintesa. Mensintesa berarti menemukan cara-cara baru. Hmm. Nah, kalau ditaruh ke dunia organisasi kita di perusahaan, staff itu levelnya level 3, Pak. Jadi kalau kita rekrut orang, itu kan kita memberikan tugas untuk dikerjakan. Betul. Maka tugas seorang staff itu level 3, yaitu melakukan. Melakukan, dan melakukan, dan melakukan. Iya. Kalau kalau anak magang, itu baru level 2 dan 3. Memahami dan melakukan. Kalau Hmm. staff, itu melakukan. Kalau supervisor dan manajer, itu mulai menganalisis. Sehingga pekerjaan teknisnya semakin berkurang, tapi pekerjaan manajerialnya semakin naik, yaitu menganalisis. Hmm. Menganalisis apakah tugas yang dilakukan stafnya, bawahannya, itu sudah benar atau salah. Nah, untuk GM, ya, GM itu mengevaluasi. Begitu direksi, ini full creation, Pak. Direksi itu full creation atau sintesa, mensintesa. Berarti Hmm. menemukan hal baru. Menemukan hal baru. Maka kompetensi yang perlu kita asah, kalau eh, kita bertemu dengan staff, kita itu perlu ngajarin mereka untuk melakukan hal yang benar. Melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Karena target mereka adalah menerapkan atau melakukan, applying. Kalau ketemu para supervisor atau manager, tugas mereka adalah menganalisis pekerjaan stafnya itu dengan benar. Hmm. Kalau kita ketemu GM, itu kegiatannya adalah mengevaluasi pekerjaannya itu, pekerjaan dirinya dan pekerjaan orang lain itu benar. Kalau kita ketemu CEO atau kita sendiri sebagai CEO, tugas kita adalah menemukan cara-cara baru. Hmm. Gitu. Jadi, apa yang sudah rutin dilakukan oleh para staff, para supervisor, para manajer, para GM itu mungkin menggunakan cara-cara yang lama yang kurang efektif. Kita mencari cara baru yang lebih efektif atau kurang efisien. Kita mencari cara baru yang lebih efisien. Hmm. Nah, di sisi inilah pekerjaan seorang CEO gitu. Jadi CEO atau direksi itu memang kegiatan utamanya itu berpikir gitu. Maka kursi direksi atau kursi CEO itu biasanya sandarannya lebih tinggi Hmm. karena ada tempat buat kepala gitu. Karena pekerjaan utamanya itu di kepalanya gitu. Nah, karena pekerjaan utamanya itu di kepalanya, maka sehari-hari kerjanya mikir gitu, bukan melakukan. Kalau melakukan itu sudah bisa belajar mendelegasikan pada orang-orang yang mau melakukan. Hmm. Yang kita rekrut adalah orang-orang yang siap melakukan apa yang kita putuskan. Kan apa? Keputusannya milik kita, tapi pekerjaannya milik tim kita gitu. Makanya tadi di support system yang kelima itu saya sebutkan ada tim di situ karena mereka inilah orang-orang yang mengeksekusi, melaksanakan apa yang kita putuskan Hmm. dan sesuai dengan apa yang kita putuskan. Makanya kemarin waktu saya ditanya sama Mbak Lulu, Pak, ini programnya apa? Sama Mas Randy, ini programnya apa? Sama Mbak Dita, ini programnya apa? Ini ya apa? Wah, beliau ini levelnya direksi, levelnya CEO, gitu. Nggak mungkin kita kasih apa pembelajaran yang sifatnya itu teknis. Kalau teknis, eh, kita tidak sedang membantu seseorang, kita sedang mencelakakan seseorang itu, gitu. Kalau apa? Beliau kita minta bikin artikel dengan backlink, menemukan riset hashtag, menganalisa sosmed dengan misalnya tools-tools yang kita punya, itu ya apa? Kita tidak sedang membesarkan orang lain, justru kita menurunkan, mendowngrade orang lain gitu. Akhirnya meskipun apa? Secara kompetensi teknisnya ini mungkin ada sebagian yang Pak Dharma sudah melakukan, ada yang belum. Ya. Tapi untuk mendapatkannya tidak harus di forum ini gitu. Misalnya hari ini kan kita itu dibanjiri dengan banyak ini ya,
banyak pengetahuan gitu. Yang kita mau searching apapun kan ada gitu, dapat Betul. lah gitu. Sehingga perkuliahan itu atau pendidikan di sekolah dasar, menengah maupun tinggi, itu kalau targetnya itu mendapatkan materi, itu sudah nggak relevan sama sekali gitu. Sudah nggak relevan sama sekali. Karena materi-materinya sudah tersebar dimanapun gitu, di mana-mana gitu. Mau belajar programming, mau belajar coding, kita nggak perlu ke kampus jurusan teknologi, teknik informatika gitu. Betul, betul. Nah, kita tinggal join e-course atau tinggal download eh, apa namanya YouTube dan tutorial yang lain sudah bisa gitu. Selama kita mau melakukan gitu. Tapi Benar, benar. selama kita download terus kita lakukan. Kalau target utama program yang diinginkan Pak Dharma itu kayak begitu, saya mungkin malah menyarankan udah ikut e-course yang ngasih tutorial tinggal dieksekusi aja Pak gitu. Cuman Iya. karena diskusi diskusi pertemuan pertama kemarin eh, saya taunya Pak Dharma ini seorang owner, seorang direksi, seorang CEO yang memimpin puluhan karyawan, ya sekitar 20 Pak ya kemarin Pak ya. Mm-mm. Ya, berarti ya mestinya programnya bukan untuk yang itu gitu. Meskipun awal pertemuan kita karena ada istilah apa digital entrepreneur ya. Ya, Justru justru digital entrepreneur itu bagaimana membangun mindset dulu bahwa sebagai entrepreneur itu target akhir kita adalah memastikan bisnis kita berjalan tanpa kehadiran kita gitu. hmm. Kalau kalau misalnya harus kita tongkrongin berarti masih profesional belum di wilayah entrepreneur gitu. Oke, Nah, oke. kalau profesional ya nanti belajar bikin surat lamaran, Pak. Hmm. Untuk apa namanya? Untuk bisa diterima di perusahaan yang lebih lebih besar atau lebih bonafit gitu. Karena kita pandai melakukan gitu. Ya, ya. Jadi apa yang saya maksudkan kira-kira bisa ditangkap belum, Pak ya? Bisa, 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 Pak. Iya. Nah, Hmm. sehingga mungkin untuk yang wilayah teknis katakanlah begini. Ini kan kalau tidak salah pertemuan apa awal-awal kita ini kan masih masuk ke wilayah personal ya. Belum Mm-mm. masuk wilayah bisnis kemarin yang diinfo sama Mbak Dita ya. Mm-mm. Ya, masuk wilayah assessment kemudian apa pilihan personal branding yang mau dikuatkan. Mm-mm. Artinya kalau di wilayah itu sudah kuat semua, sudah menemukan 4E-nya semua, oke gitu. Tapi kalau justru belum menemukan, ya itu berarti belum belum selesai dengan diri. Kalau belum selesai dengan diri itu, saya tuh sampai begini. Tadi waktu di mastermind, eh, saya cerita sedikit Pak ya Ya, ya. dari obrolan mastermind saya tadi itu. Salah satu orang mastermind saya, anggota mastermind di tempat saya itu tadi cerita, ponakannya itu saking berlimpahnya duit, dia beli mesin cetak, bahkan beli Videotron, Pak. Gara-gara dia mau sewa Videotron. Dikasih harga 50 juta. Ditawar 35 nggak dikasih. Hmm. Akhirnya karena jengkel, udah dia beli Videotron 350 juta. Terus Buat sekali pakai. sama enggak belum dipakai belum dan dia cuman pengen pakai sendiri. Habis itu dikasih ke omnya ini kan yang cerita yang teman mastermind saya itu omnya itu. Hmm. Jadi dia ponakannya ini punya bisnis yang nilai apa tuh eh, dana sosialnya ya, ibaratnya dana CSR-nya itu di atas 2 miliar Pak per bulan Hmm. gitu. Di atas 2 miliar per bulan sampai kesulitan nyari orang miskin gitu. Karena apa namanya? Urusan sembako, urusan beras itu dia sudah bagi-bagi sampai nyari-nyari yang mana lagi yang butuh dibantu. Luar biasa ya. Terus nyari orang yang rumahnya nggak layak misalnya itu dicari Pak.
Siapa lagi yang mau dibantu dibangunin rumah, dibenerin rumahnya. Hmm. Jadi bisnis utamanya itu haji umroh, Pak. Mm-mm. Haji umroh, perjalanan wisata haji umroh. Mm-mm. Eh, Kalau di situasi normal yang bukan musim haji seperti sekarang, itu memberangkatkan per bulannya itu sekitar 800 jamaah. Oh. 800 jamaah itu, satu jamaah itu rata-rata ongkos umrohnya itu 35 sampai 40 juta. Hmm. Itu kalau yang biasa, yang di atas itu ada lebih mahal lagi. Jadi kalau anggap aja misalnya 40 juta ya. 40 juta dikali 8, dikali 800 ya. Berapa tuh, Pak? 3,2 T ya. T bukan sih, Pak? M ya, M ya, M ya. 3,2 ya. Iya, apa namanya? Kalau ini kita jadi ngitungin omsetnya orang ya. Iya, 32 M, Pak. Bukan 32 3,2 M. M. 32 M itu per bulan ya, Pak? Iya, iya. Buset. Per bulan. Jadi kalau misalnya dia ngeluarin apa namanya? Katakanlah 10% tadi dari nilai keuntungan, kan kalau kalau bisnis jasa itu kan tahu sendiri kan, Iya, benar. marginnya nggak mungkin 2% kayak bisnis retail kan. Betul. Kayak kalau bisnis produk kan mungkin margin 2%, 3% udah keren lah gitu. Benar, benar. Tapi kalau bisnis jasa kan jauh di atas itu. Iya. Nah, itu baru bisnis utamanya yang haji umroh. Belum dia punya paket kayak Dan destinasi destinasi manasik haji umroh. Jadi karena dia punya bisnis haji umroh, dia bikin kawasan sekitar 10 hektar untuk latihan haji umroh. Jadi kayak miniaturnya Makkah Madinah gitu. wow, wow. Yang untuk masuk itu harga tiketnya 40.000 per orang. Jadi dia dari jamaah bis umrohnya dapat, dari paket wisata ini juga dapat. Dan ini usianya di bawah saya, Pak. Seumuran Pak Dharma, 35 apa? Kelahiran 38. 85. Hmm. Kelahiran 85. Hmm. Hmm. Bapak kelahiran 85 ya? Ya, betul. Iya. Jadi memutuskan beli percetakan, beli mesin cetak, beli videotron itu memutuskan kayak beli es krim. Habis beli terus bingung dia. Habis ini diapain ya gitu. Nah, yang sering diajak ngobrol itu omnya tadi. Omnya yang teman saya, teman mastermind saya itu. Hmm. Jadi omnya ini sering ketiban rezeki ngurusin bisnis ponakannya yang tadi asal asal beli gitu. Ya, ya. Nah, itu eh, obrolan di mastermind sehingga seakan-akan masalah buat orang lain itu peluang buat yang lain. Sehingga kita itu nggak pernah menemukan yang namanya masalah karena di balik masalah itu selalu ada peluang. Kalau apalagi kalau kita milih ke wilayah entrepreneurship ya. Hmm. Entrepreneurship itu kan melihat masalah menjadi peluang. Nah, Hmm. kayak apa istilahnya kemarin waktu kita discuss, ada orang-orang tertentu sampai di level apa? Di level tertentu itu kelebihan itu jadi masalah tersendiri gitu. Kelebihan duit itu masalah. Iya, betul. Ini putrinya, Pak. Iya. Tutup, tutup, tutup. Enggak perlu. Ini Nggak res apa-apa, Pak. kecil ini. Lanjut. Iya. Ya. Jadi eh, kalau kita menemukan apa ya istilahnya di wilayah mana kita itu paling paling kuat,
Mm-mm. nanti kita lebih nikmat gitu menjalaninya gitu, karena kita menjalaninya sudah nggak lagi kayak orang bekerja gitu. Kita Ya, ya. menikmati apa ya? Karena Mm-mm. easy, enjoy, excellent, earn itu jadi satu, maka menghasilkan sesuatu yang kita sendiri menyenanginya, menikmatinya itu menjadi kayak apa ya? Jadi itu yang disebut bakat. Ya. Nah, bisnis bisnis kita ini kalau misalnya kita bisa masuk ke 4E tadi, kita sudah tidak lagi menempatkan bisnis ini sebagai sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis. Karena kita sangat enjoy menjalaninya, gitu. Ya, ya. Nah, kalau hari ini kita ada yang merasa tidak enjoy, nah ini berarti ada sesuatu nih. Jangan-jangan kita masuk di pilihan yang salah nih, gitu. Atau kita sudah merasa easy dan enjoy tapi nggak excellent, berarti juga masih ada yang salah. Ada yang perlu diasah lagi. Atau nggak menghasilkan, ini juga ada yang salah. Nah, jadi cukup alat ukur sederhananya di situ, Pak, kalau di wilayah personal. Mungkin trouble sekarang sih mungkin ini ya Pak ya. Kalau kayak easy mungkin easy ya. Excellent ya bisa lah intinya. Enjoy juga enjoy. Tetap keempat ini mungkin Pak ya. Karena memang Yang pengaruh, earn, ya, pengaruh itu ya. tadi teknologi apa ketinggalan atau memang keadaan pasar sedang lesu atau bagaimana. Ya itu sih Pak mungkin. Eh, oke. Jadi sebetulnya nanti itu kita juga akan bahas di eh, sesi yang bahas tentang bisnis itu. Hmm, Kemarin kalau nggak salah, saya memberikan sekitar 24 pilihan sesi ya. hmm, hmm. Kalau nggak tahu sudah disampaikan semua atau belum sama Mbak Dita ya. Kayaknya. Itu apa namanya? Pilihan-pilihan yang mau urut mau nggak urut nggak ada masalah di saya. Karena eh, kita bercerminnya begini Pak. Ya, Beberapa waktu yang lalu itu saya ada fotonya tapi sebentar bisa di-share di sini apa enggak ya? Hmm, kirimannya lewat WA sih, cuman coba saya cek ada di sini ya Pak. udah ini Pak. Halo, Iya udah. udah apanya? Udah dikirim yang ini di WA. Oh, oh yang 24 itu. Iya. Oh, bukan bukan yang itu. Saya sedang jadi kemarin tuh saya dapat kiriman temen yang lagi OTW Jakarta, terus dia men-screenshot foto iklannya Close the Door. Close the Door-nya Deddy Corbuzier itu loh. Hmm, hmm, Bentar, saya carikan fotonya ini. Oh ya, ada. Jadi eh Deddy Corbuzier tuh bikin iklan. hmm, Iklan tentang Close the Door. Mereka belum podcast kalau belum ke Close the Door. Itu apa namanya? Konten yang ditampilkan di iklannya itu. Yang menarik di diskusi kami di Mastermind itu adalah dia mengasah satu jurus ya, tapi serius all out, maka dia menjadi blue ocean bahkan tidak punya hampir-hampir nggak punya kompetitor gitu hmm. dibandingkan para pemilik program yang banyak tapi nggak ada yang excellent gitu. Ini punya satu tapi sangat excellent gitu. Ya, Kan apa namanya pemain YouTube channel itu kan banyak, ya, tapi memilih untuk paling kuat di podcast kan nggak banyak. Mungkin sudah mulai ada bermunculan bikin program-program podcast. Tapi dari Kobuser ini ngurusin podcast aja, dia sudah earn-nya itu banyak sekali gitu. ya. Ngurusin podcast aja. Bahkan dia sampai istilahnya membranding bahwa ya kalian belum podcast kalau belum ke close the door gitu. Untuk membunuh kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, ini contoh diskusi yang bahas tentang bagaimana pemilihan brand itu
mau dibuat kuat atau enggak, itu kembali ke kitanya masing-masing, seberapa sering kita mengasahnya, mengelapnya dengan sharp gitu, dengan berkilau gitu. Termasuk pilihan misalnya kita bangun bisnisnya itu fokus di satu jenis atau di beberapa jenis, itu nanti tantangannya adalah seberapa all out, seberapa unggul kita di situ tuh untuk siap bersaing, dan kita dapat earn yang sesuai yang kita inginkan melalui bisnis itu. Kalau Hmm. tadi Pak Dharma cerita easy oke, excellent mungkin oke, enjoy juga oke, tapi earn-nya ini kok belum ya. Nah, earn-nya kok belum ya. Kita Iya. apa namanya? Kadang-kadang gini, kami sebetulnya ada pembahasan khusus ya tentang branding itu ya. Tentang pembedahannya tuh begini. Misalnya nih, dari semua revenue yang ada, itu revenue tertinggi itu dia dapatkan dari mana, kemudian terendah dari mana. Kemudian kita urutkan. Kemudian dari yang kita urutkan itu, yang disebut dengan main revenue yang mana, yang disebut dengan additional revenue yang mana gitu. Hmm. Jadi itu seperti ini pernah nggak Pak Dharma lakukan? Maksudnya ini maksudnya memilah mana yang Menganalisis, Heeh, heeh. menganalisis. Mana yang Karena ini kan utama, mana yang ini kan tambahan. level direksi nih Pak. Heeh, Apa level top management kan salah satu apa kegiatannya kan begitu ya. heeh. Mungkin kalau tim kita kan nggak nyampe ke situ. Tapi Iya. di kita itu kan sampai betul-betul menemukan mana yang menjadi core core bisnis, mana yang bukan core. Kadang kita sampai kalau ditanya orang, bisnismu apa sih gitu? Itu orang yang nggak bisa membedakan mana core bisnis dan mana yang additional itu bingung juga jawabnya. Apa ya bisnisnya? Apa? Ya. Ya, ya apa yang ada dijual lah, palu gada gitu misalnya gitu. Nah, itu tadi sih Ya, Pak. Kalau core saya sendiri memang karena memang satu udah lama dan kedua memang alokasi modal juga udah besar di sana yang di whiteboard itu. Cuma terkendala hmm. dengan ini Pak, yang teknologi ini. Kadang saya berpikir ke depan ini gimana ya? Apa papan tulis ini masih kepake nggak gitu. Nah, akhirnya adalah tambahan-tambahan Oh, lapar, plafon, kayak gitu. Itu sih pikir. oh gitu. Mm-mm. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Sebetulnya yang dijadikan core itu whiteboard ya. Iya. Nah, kalau kalau pertanyaannya itu apa namanya? Persis kayak waktu apa namanya? Saya punya teman yang masuk ke bisnis retail, itu urusannya ayam Hmm. sama bebek, urusan unggas lah ya, unggas. Unggas ini pemain utama di Indonesia cuma dua. Hmm. Pemain Oke. utama di Indonesia cuma dua, Pokpan sama Japfa. Hmm. Iya, dia yang menguasai dari apa tuh Ulur ke hilir. rantai paling rendah, paling dari iya hulu ke hilir ya. Hmm. Hulu ke hilirnya dikuasain semua, sehingga harga pun dikuasain semua. Hmm. Nah, sampai muncul muncul titik jenuh. Apakah dia bisa bertahan? Nah, tapi karena apa namanya, setiap bisnis itu punya tracknya masing-masing, maka kita sedang masuk di track yang mana itu kan melihat kanan kiri ya. Kanan Hmm. kiri kita masih ada kompetitor apa enggak gitu. Hmm. Hmm. Eh, Ibaratnya kenapa kita perlu mengumpulkan analisis kompetitor? Salah satunya adalah untuk mengenali apakah kita masih on the track atau enggak gitu. Hmm. Hmm. Kalau kita nengok nengok ke kanan masih ada orang, nengok kita di perlombaan lari nih, lari perjalanan, terus nengok kanan masih ada orang, ke kiri masih ada orang, depan masih ada orang, belakang masih ada orang. Berarti kita masih on the track Betul. gitu. Ya. Tapi kalau kita nengok kanan kiri depan belakang nggak ada orang, nah ini berarti kita jangan-jangan kita salah salah rute gitu. Ya. Nah,
tentang whiteboard tadi, sebelum whiteboard kita ke ayam dulu deh. Ya. Terkait ayam tadi ya, terkait ayam tadi, kenapa sampai hari ini dia masih bertahan meskipun apa ya bertahannya itu intinya kalau sekedar menghabiskan ayam 15.000 sampai 20.000 per bulan habis lah gitu Hmm. ya, habis. Nah, ternyata apapun produknya itu yang namanya segmen, positioning, sama target market itu selalu ada gitu. Kalau Hmm. tadi misalnya Pak Dharma sempat berpikir apakah suatu saat whiteboard itu masih digunakan atau tidak. Hmm. Nah, tentunya tidak selamanya atau tidak semua wilayah itu perkembangannya secepat wilayah yang kita tonton di TV atau yang kita dapatkan di dunia digital. Masih Hmm. banyak sekali wilayah Indonesia yang bahkan mungkin sampai hari ini masih pakai kapur. Hmm. Kenyataannya pabrik kapur masih produksi kapur gitu. Ya, ya. Kapur tulis, Pak. Dia tahu. Ya. Jadi di Indonesia ini masih ada produsen kapur tulis gitu. Kenapa kapur tulis masih produksi? Berarti masih ada yang nyari gitu. Dia, ya. Kenapa masih ada yang nyari? Berarti ada kawasan tertentu yang memang di situ whiteboard masih belum memungkinkan gitu, nggak terjangkau. Whiteboard nggak terjangkau, spidol whiteboard nggak terjangkau, adanya yang kapur itu. Gitu. Meskipun era kita sebutnya era teknologi digital ya. Ya, betul. Sehingga eh, bukan masalah di produknya. Kalau kalau guru saya sering mengingatkan itu bukan masalah di produknya, tapi masalah di bagaimana kita menemukan orang-orang yang mau membeli produk kita itu. Nah, whiteboard ini kalau misalnya di apa mau bidik Indonesia saja itu kita belum bedah sih ya. Artinya nanti di sesi yang kan dari 24 yang saya tawarkan kemarin ada sesi menemukan masalah, Hmm. kemudian mengidentifikasi masalah ya, mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan orang yang punya masalah, kemudian eh, mencari solusi, membaca luas pasar. Teknik ini yang saya pakai itu teknik yang diajarkan guru saya namanya Pak Budi Isman. Itu menemukan eh, teknik namanya SBM, Smart Business Maps. Nanti mungkin Pak, atau nggak tahu Pak Dharma jangan-jangan sudah pernah ikut juga belajar tentang ini. Belum. Sudah belum? Sudah belum Pak? Smart Business Map atau SBM? Belum. Sudah? Belum, Belum? belum. Oh belum. Ya. Jadi ceritanya begini Pak. Beliau itu dulu direksi Coca-Cola, Hmm. ya. Direksi Coca-Cola, terus sempat jadi direksi di Sari Husada. Kalau di Coca-Cola, kalau nggak salah Asia Pasifik. Eh, kalau Sari Husada di Jogja ya. Itu apa namanya? Ceritanya gini, ada muridnya itu bikin namanya bolu, bolu kukus, Hmm. bolu kukus di Bogor, namanya Sangkuriang. Nah, kemudian karena sudah besar, jadi omsetnya waktu itu kalau tidak salah 600 miliar ya, 600 miliar per tahun untuk jualan bolu kukus aja. Kemudian karena merasa bagus, prospeknya mau buka lagi di Makassar, di Makassar. Nah, kemudian eh, pertanyaan sederhananya adalah kenapa bukanya di Makassar? Hmm. Ya, karena bagus dan apa namanya eh, penduduknya padat, kemudian masih luas, pemasaran masih berkembang, dan dia sudah siap modal karena untuk buka itu bikin pabrik dan bikin apa
outlet, factory outlet macam-macam itu sekitar 6 miliar itu sudah ready cash. Nah, kemudian diminta membedah ulang selama ini pasarnya yang ada di Bogor itu kualifikasinya seperti apa. Jadi yang belanja siapa, tipologinya, psikografisnya, kemudian demografisnya, jadi dia tinggal di mana, kebiasaannya apa, punya uang berapa gitu. Nah, dan seandainya kamu mencari profil yang sama, pasar yang sama seperti yang di Bogor, kota mana yang lebih sesuai, lebih dekat profilnya. Kemudian dibuat riset lagi, Pak. Riset akhirnya menemukan profiling konsumen dengan spek yang mirip, bahkan sama, itu di Bandung. Begitu buka di Bandung, omset Bandung itu 800, Pak. Wow. Tanpa harus bikin pabrik baru, cukup dikirim dari Bogor. Sehingga keputusan memutuskan buka cabang di luar pulau itu bukan keputusan yang tepat karena tidak diikuti dengan data yang cukup. Gitu. Ketika data itu diperkuat, divalidasi, ternyata ekspansi keluar pulau itu bukan keputusan yang tepat. Dan beberapa kali CEO itu dibikin beberapa periode karena siklusnya memang ada CEO yang tipologinya itu tipologi pembuka atau istilahnya itu siapnya untuk mengawal startup pada saat pembukaan. Ada CEO yang sifatnya itu maintenance, merawat apa yang sudah dibuka. Gitu. Ada CEO yang sifatnya itu expand. Nah, jadi ketika sudah jadi pembukaannya sudah bagus, maka menyiapkan diri untuk suksesi, untuk diganti orang lain. Jadi full sebagai owner, sebagai komisaris dan sebagai ownernya itu, karena manajemen akhirnya diberikan kepada orang yang lebih siap untuk memanage, gitu, memaintain. Karena kalau dirinya tetap dia yang pegang sendiri, itu hawanya itu hawa ekspansi terus, nyari buka cabang baru gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Keputusan-keputusan entrepreneurship akhirnya jadi bisa seperti itu. Karena ada blind spot yang dia tidak temukan, tapi ditemukan oleh mentornya. Dan model-model beginilah yang justru lebih banyak perlu diperkaya oleh para direksi, para CEO gitu, para owner gitu. Sehingga kita menemukan model yang tepat di bisnis kita, kemudian kita eksekusi, kalau sudah berhasil kita duplikasi. Nah, eksekusi pertama dan duplikasi yang kedua itu butuh orang yang tepat juga untuk melakukannya gitu. Karena kalau tidak ketemu orang yang tepat, bisa jadi semua yang dilihat itu harus ekspansi, harus bikin baru gitu. Padahal tidak sepenuhnya baru itu sesuatu yang benar. Bahkan ada beberapa case pengen diversifikasi produk karena dianggap produk yang lama itu tidak maksimal omsetnya, kemudian buka produk baru atau bisnis baru, diversifikasi. Kenyataannya masalah orang memilih ke B, dari A ke B, ketika jualan A masalah, kemudian punya rencana solusi dengan bikin produk B atau bisnis B. Perpindahan dari A ke B itu harapannya B itu bisa menyelesaikan masalahnya A. Kenyataannya A masalah, B juga masalah baru. Jadi masalahnya jadi C. jadi A plus B gitu. Nggak tahu Pak Dharma ngalami juga apa enggak gitu. Istilahnya kita sempat punya bayangan, kalau jualan yang ini mungkin ini bisa dapat penjualan lebih bagus.
dari penjualan ini bisa mengcover masalah yang sebelumnya, Ya, yang A. kurang Kenyataannya lebih yang A belum selesai, yang yang A kurang belum lebih Pak. selesai, yang B juga belum selesai, akhirnya jadi A plus B jadi C. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu, Pak. Eh, Iya, iya karena artinya gini, kita eh, sesama praktisi kita saling memahami gitu. Artinya apa yang pernah kita alami, kita pernah punya bayangan yang sama gitu, punya pikiran yang sama. Ah, ini Hmm. sudah jenuh ini gitu. Kami pernah punya begitu tuh. eh, jadi kita warnet dari 2001 sampai menyentuh 13. Hmm. Sempat 16 tapi 3 langsung kita close karena kanibal. Kemudian karena kita anggap jenuh, kita switch ke kuliner, bikin rumah makan. Hmm. Harapannya kuliner ini bisa mensupport apa Ya, namanya ya. yang di warnet. Warnet. Kenyataannya ini masalah baru. Ini rumah makan masalah baru. Pas Bahkan ini banget, Pak. kompetensi yang kenapa? Pas banget. Pas banget gimana, Pak? Sama seperti Sama itu. gitu ya. Iya, ngurusin rumah makan nggak lebih mudah dari ngurusin warnet gitu. Hmm. Lebih rumit lagi gitu. Karena apa namanya? Eh tadi kalau warnet nggak ada basinya ya. Kalau rumah makan ini kan Ya. punya apa? Warehouse stok makanan itu ada ED-nya lebih cepat gitu, expired date-nya lebih cepat. Hmm. Hmm. Jadi kalau nggak segera keluar ya malah hilang duitnya gitu. Betul. Nah, ini jadi masalah baru. Begitu Hmm. dipikir semuanya jadi masalah yang lebih runyam lagi tuh, lebih rumit lagi. Jadi masalah C ya, cuman warnet atau rumah makan di warnet dan rumah makan. Hmm. Nah, itu kami juga mengalaminya. Sehingga ternyata keputusan diversifikasi atau keputusan untuk apa expand ke bisnis yang lain itu belum tentu tepat kalau kita belum mempertajam lagi gitu. Hmm. Ternyata kalau kita merawat apa pasar lama itu ternyata bisa menemukan ide baru justru dari pasarnya gitu, Hmm. dari pasar yang lama. Melakukan survei-survei, kuesioner ke apa tuh ke pelanggan-pelanggan lama, minta layanan apa, layanan-layanannya kita mulai penuhin, akhirnya ternyata cara kita untuk ekspansi atau diversifikasi itu sebetulnya di luar sana itu ada ilmunya juga gitu, ada caranya juga, nggak sekedar pakai apa tuh, pakai feeling, pakai feeling. Ya. Kayaknya ini bakal ini nih, kayaknya ini bakal ini nih, Iya, kayaknya iya. ini bakal ini ternyata. Nah, karena kita mungkin lemah di data, makanya pada saat mengambil keputusan-keputusan bisnis, justru asahan keterampilan yang perlu diperkuat untuk top manajemen, ya GM, manager, CEO itu justru di kekuatan data. Karena bisnis it's apa namanya intellectual sport, it's not emotional sport. Kata guru saya gitu. Bisnis ini adalah olahraga intelektual, bukan olahraga emosional gitu. Nah, Hmm. karena intelektual, maka mengambil keputusannya keputusan-keputusan intelektual, keputusan berbasis data. Nah, kita nutup cabang, nutup apa eh, bisnis itu juga berbasis data. Kalau sekedar mengandalkan emosi, misalnya, "Aduh, ini kan warisan orang tua saya, bisnis ini harus tetap bertahan, meskipun setiap bulan kita nombokin terus, gitu. Hmm. Ini kan warisan, oh ini amanah dari orang tua harus dipertahankan." Ya kalau kenyataannya nggak bisa dipertahankan ya diganti aja, karena entah itu pasarnya udah habis atau produknya udah jenuh dan sebagainya. Hmm. 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 Betul, betul. Iya, itu Pak. Kekurangan data berarti ya, Pak ya. Iya, ya sebetulnya bukan kekurangan data, tapi teknik mengumpulkan data dan membaca datanya yang mungkin eh, perlu
Oh iya, ngomong-ngomong saya punya punya nomornya Pak Dharma nggak ya? Belum kayaknya ya. Belum, Pak. Coba nanti saya kirimin. Ini contoh sederhana nih, misalnya kita selalu mengupdate data seperti ini. Jadi, jangan diganggu dulu. Ini udah kelihatan Pak? Udah, Pak. Iya. Ini contoh, ini diskusi kami kalau di kantor salah satunya. Tentang bagaimana perubahan perilaku digital orang Indonesia. Hmm. Nah, kita ngambil datanya dari We Are Social. We Are Social ini hampir setiap ada yang kuartal, ada yang catur bulan itu merilis hasil riset mereka, Pak, dan free. Ini apa namanya? eh, Partner yang mereka gunakan ini kan kalau di dunia digital kita sering pakai buat tools analisis kita. Hmm. Ada SEMrush, ada SimilarWeb. Yang kami kalau di kami sering pakai ini SEMrush, data AI. Ini negara ini masing-masing negara mereka punya hasil riset. Nah, global headlines ini mereka memaparkan overview kondisi global ya. Secara populasi masyarakat dunia sekarang itu 8,01 miliar ya. 8,01 miliar penghuni penghuni bumi ya. Ada kenaikan 0,8% ya, atau penambahan sekitar 67 juta dibanding sebelumnya. Nah, cellular mobile connection itu ada 8,46 billion. Ada 8,46 miliar orang. Artinya apa, Pak? Penduduk bumi itu 8,01 miliar, tapi pengguna seluler itu 8,46 miliar. Artinya apa, Pak? Lebih banyak. Lebih banyak. Iya, Hmm. kalau lebih banyak berarti artinya apa? Hmm. Penduduknya cuma 8 miliar, 8,01. Tapi Tapi satu orang pengguna bisa memiliki lebih HP-nya, dari satu kan, Pak? betul. Iya, betul. Maksudnya itu, Pak. Jadi artinya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah satu orang bisa punya lebih dari satu Mobile. koneksi mobile. Ya. Nah, pengguna internetnya ada 5,16. Yang aktif di media sosial ada 4,76. 50% ya. Nah, ini secara global ya. Nah, ini apa namanya? Persentase pengguna internet dari total populasi. Jadi di ASEAN itu 75,6 ya pengguna internet dari total populasinya. Hmm. Ini persentase dari
total pengguna internet secara global. Jadi di ASEAN ada 10%, termasuk cukup tinggi gitu di ASEAN. Ini pengguna sosial media, ini yang aktif, ini yang aktif di koneksi mobilenya. Nah, yang menarik ini di ASEAN itu 136% dari populasinya. Ya berarti satu orang bisa lebih dari satu nomor itu di ASEAN termasuk banyak gitu. Ya, betul. Untuk kawasan-kawasan yang di bawah 100% berarti dia mungkin ada penerapan kebijakan satu orang cuma satu nomor ya. Satu nomor. Kita ini kan dulu sebelum apa? Sebelum kebijakan satu orang maksimal 3 nomor itu satu Mm-mm. orang bisa punya banyak ini nih, punya banyak nomor gitu. Meskipun tidak aktif tapi punya banyak nomor yang terdaftar. Eh, tahu nggak Pak asal usul kebijakan itu? Nggak tahu, Pak. Jadi munculnya investor luar negeri yang mendanai startup kita Mm-mm. itu kan banyak yang tertipu. Mm-mm. Banyak yang merasa tertipu dengan data Indonesia. Mm. Pertumbuhan startup di Indonesia itu kan tinggi sekali, ya, karena yang dijual adalah datanya. Tapi ternyata kebijakan hukum atau legal kita di Indonesia ini memang belum berpihak ke investor waktu itu, Mm. yaitu membolehkan satu orang bisa mengaktifasi banyak nomor. Mm. Maka kalau misalnya membuat akun katakanlah di Shopee atau di Tokopedia itu kan wajib menggunakan nomor HP untuk verifikasi user Ya. ya, OTP. Karena satu orang itu bisa lebih dari satu, bahkan lebih dari 3, bahkan bisa sampai punya 10, Mm. maka akhirnya kan mereka menemukan data itu fake ya. Pengguna mereka jutaan, tapi pengguna aktifnya itu sangat Ya. kecil dari sekian juta itu, karena ternyata jutaan yang lain itu adalah fake. Orang yang sama punya akun yang banyak. Mm. Sehingga ketika mereka membuat strategi growth hacking itu kalau orang awam nyebutnya bakar uang ya. Ya. Nah, bakar uang mereka kan bagi-bagi apa itu bonus misalnya free ongkir, free apalah gitu, top up dapat bonus. Itu kan akhirnya mereka bahasa bahasa jalanannya boncos ya. Ya. Boncos karena apa yang mereka investasikan itu tidak sesuai dengan hasil karena ternyata penggunanya orang-orang itu aja gitu. Mm. Bahkan kalau di apa di teman-teman digital, di teman-teman kami itu dulu ada yang punya akun apa itu akun Gojek itu sampai sampai 400 Pak. Wow. Akun Gojek itu 400. Akun eh, apa namanya Tokopedia, kemudian intinya akun-akun yang super apps saat ini itu dia punya lebih dari 400 per per platform ya. Dia punya CS yang nangani satu orang itu nangani 100 akun. Wow. Saya kira loh, kok punya sampai segitu banyak gitu. Memang nyari duitnya dari mana? Dari gratis ongkir atau cashback kata dia. Jadi Mm-mm. eh, banyak transaksi fake yang dilakukan di marketplace. Dan kita juga ketemu dengan anak-anak yang sering main seperti itu di komunitas kami di sini. Itu ya misalnya Bapak punya produk buka toko di marketplace, kemudian dipesan oleh teman sendiri. Mm-mm. Nah, pada saat laku itu kan dikirim dan barangnya nyampe, meskipun barangnya bukan barang sesuai dengan produk ya. Ya, Tapi ya. karena yang pesan teman sendiri kan oke gitu. Nah, terus karena seller itu dapat cashback dari marketplace, otomatis semakin banyak yang laku kan dapat banyak cashback tuh. Betul, betul. Nah, keuntungannya dari cashbacknya itu, padahal duitnya tuh duit fix semua. Mm. Transaksinya transaksi fake. Maka untuk menaikkan apa tuh rating kita di marketplace, diantaranya menggunakan fake transaction itu. Dan sebelumnya mungkin hal ini belum ditemukan oleh
oleh investor di luar negeri itu tentang perilaku seperti ini gitu. Ya, ya. Tapi karena mereka masuk di Indonesia, orang Indonesia pinter ngakalin ya. Jadi, akhirnya mereka mendorong tentang kebijakan batasan penggunaan nomor seluler itu. Sehingga satu orang hari ini dibatasin maksimal 3 nomor. Meskipun kenyataannya masih bisa tembus lebih dari 3 sih. Masih bisa sih. Karena masih bisa, saya punya nomor dengan atas nama saya mungkin ada lebih dari 10 ya. Hmm. Gitu. Bisa tembus. Karena saya nggak tahu ini kekhususan atau bukan. Waktu itu saya cuman bilang pas, karena nomornya nomor pasca bayar gitu. Mm-mm. Jadi saya aktifasi nomor pasca bayar Indosat itu ada 5 nomor atas nama saya semua. Kemudian Telkom itu ya, Halo pasca bayar Halo itu juga ada 1 nomor. XL pasca bayar juga ada 1 nomor. Mm. Yang prabayar ada beberapa lagi. Itu ternyata ketika datengin ke apa namanya, ke operator itu difasilitasi oleh operator. Meskipun kalau datang ke counter mungkin belum tentu bisa. Kalau kita datang ke counter diaktifasikan belum tentu bisa. Tapi Mm. kalau kita datangin langsung ke operator, ke Galeri Indosat atau ke Grapari atau ke apa customer care-nya XL Care itu bisa gitu. Nah, itu contoh-contoh perilaku digital yang perlu dianalisis sebagai seorang leader gitu. Iya, iya. Nah, ini nanti saya share aja Pak ya ke Boleh, boleh. nomornya Pak Dharma. Ini sebetulnya cukup banyak apa namanya tentang overview, kemudian ini di Indonesia spesifiknya seperti apa. Masyarakat Indonesia saat ini ada 276 juta. Ini rilis-rilis yang data ini data-data yang relatif lebih valid, lebih akurat dibanding data-data kita kalau sekedar searching di Google gitu. Hmm. Apalagi cuma opini. Nah, ini yang menarik. Jadi pergeseran ke TikTok. Kenapa TikTok ini cepat sekali? Ya, karena platform yang yang pertumbuhannya sangat cepat justru saat ini ada di TikTok. Iya, betul. Dan teman-teman yang masih mengandalkan misalnya mungkin FB. ada yang masih suka dengan Twitter, ada yang masih Twitter, ada yang FB, ya mungkin ada juga Berharap penggunanya, katanya tapi Twitter kan, secara kalau Twitter kan udah dipegang sama Elon Musk, mungkin 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 berpikir ke depan juga ada peluang sih katanya. ya tinggal kan kita sebetulnya perpindahan user ini kan urbannya itu dinamis sekali. Itu dulu waktu era kejayaannya Twitter, Ya. ya Twitter itu menjadi apa namanya cara untuk personal branding Hmm. dari kiprah seseorang gitu. Nah, yang sekarang Twitter penggunanya lebih banyak ke apa obrolan-obrolan yang sifatnya sosial dan politik ya, Ya, sosial politik. Untuk urusan bisnisnya mungkin semakin menurun penggunanya. betul. Kemudian pindah ke Facebook. Dari Facebook pindah ke Instagram. Instagram sendiri akhirnya diakuisisi sama Facebook. Hmm. Kemudian ke WhatsApp. Kemudian ke TikTok. Yang ini bisa jadi TikTok kita sama-sama belum tahu nih mau bertahan berapa lama lagi nih. Hmm. Akan muncul berbasis AI. Yang berbasis AI ini kan sudah banyak bermunculan nih. Ya, Cuman kita belum tahu nih mana yang akan bergeser. Tapi dalam temuan apa namanya yang dilakukan oleh We Are Social ini, eh, top 20 and 23 marketing trend. Jadi tren marketing yang tertinggi di tahun 2023 ini justru masuk ke
TikTok for Business. Kalau top influencer campaign platform itu di Instagram. Jadi kalau untuk campaign itu di Instagram. Tapi kalau untuk marketing itu di TikTok. Yang perilaku-perilaku ini ya predictable ya, bisa diprediksi dengan pertumbuhan-pertumbuhan itu. Sehingga kalau misalnya mau masuk ke penjualan digital dengan membidik segmen yang hari ini kita buat, kita juga perlu mempertimbangkan tentang TikTok dibandingkan membesarkan website itu. Jadi kalau misalnya masih apa antara mau mempertahankan ngangkat kata kunci di website atau menguatkan hashtag yang ada di sosmed atau menggunakan marketplace di platform atau di sosmed itu pilihannya kembali ke kita ini Pak. Gitu, mau masuk di mana. Kalau kita terbawa dengan mungkin kalau produk-produk yang sifatnya atau produk atau jasa yang sifatnya dibutuhkan, kan orang kumpulnya di Google ya. Kalau butuh itu di Google. Tapi kalau ingin itu kan di sosmed. Jadi orang yang buka Google adalah orang yang sedang butuh. Sedangkan orang yang cuman iseng itu di sosmed. Ya. Nah, kita sendiri produk kita ini masuk ke wilayah mana nih? Kebutuhan atau keinginan? Kalaupun kebutuhan dasar, kasih sayang, rasa aman, penghargaan, atau aktualisasi diri. Itu kalau dalam pilihan-pilihan kebutuhan itu. Sehingga mau bersaing dengan siapa, kita bisa menentukan atau memilih di kolam mana kita mau bermain. Gitu. Betul. Ya. Ya ini masih cukup banyak, jadi nanti saya share aja. Oke, Pak. Nah, justru kalau di internal kami itu kita memilih pengembangan kemana atau merubah strategi itu obrolannya di wilayah data-data seperti tadi. Bisa jadi ada produk-produk yang jenuh, ya, produk jenuh yang mungkin tergantikan. Ada yang nggak tergantikan tapi ada komplementernya, ada pelengkapnya. Karena kalau nanti ini kan yang di-share Mbak Dita ini ya, dari mulai self mastery, di personal development, kemudian marketing, operation, finance, SDM. Ini kan turunannya cukup banyak. Nah, apa namanya? Tentang urutan nanti saya bebaskan, nggak ada masalah. Ini asesmen dan penjelasan. Kemarin saya minta Pak Dharma untuk mencoba membacanya lebih deep lagi, lebih mendalam, diresapi lagi apakah sudah sesuai. Kalau sudah sangat sesuai, berarti itu yang akan kita pertajam, kita asah. Nah, ketika masuk ke personal development, kita juga merancang masa depan secara pribadi itu pengen berkarir di mana dan dikenang orang sebagai apa. Itu yang kita maksud dengan masa depan. Dan itu ada tools-toolsnya gitu. Ada value card, ada macam-macam lah teknik untuk itu. Nah, ketika pribadi udah selesai, baru kita masuk ke bisnis. Atau kalau mau lompat-lompat juga kita nggak ada masalah. Yang penting nanti tetap ada connectingnya, ada benang merahnya gitu. Karena sesi-sesi seperti ini tetap juga saya juga tetap melakukan gitu sesi-sesi seperti ini meskipun sesinya informal. Saya biasanya langsung japri mentor bisnis saya temuin, saya datengin, kemudian saya bedah untuk masalah-masalah yang tidak bisa saya bahas di kantor. Gitu sih, Pak. Nah, ini sekilas overview dari
pertemuan yang kemarin dan pertemuan hari ini kita masih di self mastery nih. Kayaknya juga masih di self mastery, Pak ya. Iya, masih ya. Masih. Nah, itu di yang ketiga itu kan membangun support system tuh, Pak. Mm-mm. Bapak buka di chat Ya, iya. Zoom chat ya. Itu, Bapak. Ya, Ya, di self mastery yang ketiga itu kan membangun support bangun system. support system ya. Meskipun meskipun poin-poinnya sudah saya sampaikan tadi, support system isinya apa aja gitu. Hmm. Tapi secara sadar itu kita perlu eh, menyusunnya gitu. Karena kalau nggak sadar disusun, kita nggak pernah menyediakan waktu untuk menyusun itu. Hmm. Misalnya dengan keluarga itu kita punya family time itu berapa lama, yang waktu yang berkualitas yang kita sediakan ya. Mm-mm. Kemudian dengan mentor itu kita menyediakan waktu berapa lama. Itu apa? Targetnya begitu, Pak. Oke, Oke, ada pertanyaan, Pak? udah. Ini sih Pak, karena masih itu Nanti kali. eh, Hmm. ya, nanti saya minta nomor Pak Dharma dari Mbak Dita. Saya kirim file ini tadi. Saya kirim file ke Pak Dharma. Atau Pak Dharma juga bisa mencatat nomor saya Boleh Pak. kalau Berapa? mau jabri-jabrian. 08 berapa Pak? 0811 Mm-mm. 0811 Mm-mm. 2770 770 900. 900. Itu saya tulis di room chat tuh, Pak. Udah, Pak Faris. Masuk ya? Hmm. Iya. Tapi sebelum itu mungkin Pak Dharma mau mereview dulu tentang konten materi-materi yang ada ini. Bagian mana yang dianggap nggak penting, nggak perlu kita bahas, kita abaikan, nggak ada masalah kalau mau direvisi. Paling fokus ke bisnisnya dulu mungkin langkah pertamanya sih Pak. Kalau semuanya sih Oh, saya ya, oke. paling ke gitu. Oke, kalau gitu yang self mastery dan personal mastery kita lewati dulu ya. Mungkin ya. Di mana Oke. ya pasnya ya Pak ya? Kalau Nomor 3 ya, marketing ya, apa di mana? mau nomor 3 marketing, iya nggak apa-apa marketing dulu. Nanti Hmm, kita apa mencoba mempertajam masalah dulu. hmm. Mungkin pertemuannya besok ya. Besok kita bahas tentang masalah. Mm-mm. Saya minta Bapak menyiapkan product knowledge. Sorry, tadi sempat terputus ya Pak ya? Yang mana? Apa yang disiapin Pak? Company profile dan product knowledge. Oh gitu. Ya. Kalau yang whiteboard ini kan kebetulan kita nggak ini. Saya tadinya itu berbadan CV Pak. Cuma saya Mm-mm. agak ribet. Itu mungkin agak saya ini sedikit terbatas ya Pak. Apa namanya? Kemarin itu kan saya ada masalah dengan pajak gitu loh. Jadi akhirnya saya stop untuk nggak laporan. Gitu. Jadi nggak jelas sih kalau dibilang company profile soalnya apa namanya yang untuk whiteboard ini kan saya lebih fokus ke ininya aja langsung ke pembeli apa namanya ke pembeli-pembeli toko-toko besar kan. End user. Apa? Oh, Bukan end B2B user, ya. langsung ke grosir-grosir. Ya, Jadi ini langganannya itu sekitar grocer ya. iya, sekitar 7 saya pikir nggak perlu inilah. Terus kayak kemarin itu kan sekarang kan ada zaman dana-dana bos kayak begitu kan. Kebetulan Ya, ya, betul. sepupu saya itu main CCTV. Nah, hanya gara-gara sedikit ada Oke. masalah up harga dan segala macam, malah dia dipanggil sana Mm-mm. sih urusan panjang gitu loh. Nah, saya pikir ngapain lah. Jadi kayak sedikit kucing-kucingan sih dengan itu, dengan Hmm. urusan kayak begitu. Jadi saya nggak terlalu fokus ke ininya. Jadi kalau misalnya ada pengadaan di kampus mana, ya udah saya nebeng Hmm. dengan kontraktornya gitu loh Pak. Jadi saya nggak terjun ke dalamnya Hmm.
Iya. Padahal Ya, sebenarnya kalau nggak kalau apa-apa, Pak. saya, karena metode bisnisnya itu jelek sekali gitu loh Pak. Jadi ya apa ya, mesti pakai inilah segala macam. Ya nggak apa-apa sih kalau Ya, lurus iya, iya, aja nanti paham. kan. Tapi nyangkut-nyangkutnya itu nanti saya jadi nggak ini. Jadi kita jadi yang Ya, sumbang maksud saya gini, kalaupun nggak ada company profile nggak apa-apa. Justru mungkin malah kita bisa mulai dengan membuat company profile ya. gitu ya Pak. Iya. Company profile, kemudian product knowledge. Karena Hmm. begini, company profile ini sebetulnya bukan semata-mata untuk konsumen Iya. atau customer ya. Hmm. Dia juga bisa dipakai untuk alignment ke tim kita, bahwa Hmm. mereka itu bergabung di company yang Hmm. ya yang punya masa depan gitu. Jadi yang kita bangun ke tim itu kan satu hal yang menjadi energi semuanya itu kan hope ya. Hmm. Hope itu harapan. Jadi Hmm. eh, salah satu energi kita untuk bisa hidup atau bertahan hidup itu kan punya harapan ya Pak. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi sebelum kita membranding ke customer, kita Hmm. membranding ke internal kita. Betul. Nggak apa-apa nanti apa kalaupun belum ada yang seadanya dulu aja justru makan mungkin sesi kita bahkan sesi untuk menyusun menyusun customer company profile, menyusun product knowledge. Nanti kita analisis bagian mana yang bolong, yang perlu dipenuhin. Kan Iya. company profile juga tidak harus seideal apa tuh yang sudah didesain bagus, Iya. Jadi boleh berhalaman-halaman dibilang tebel gitu. Kan kerjaan kan tidak begitu, usaha Pak. saya itu Tapi berjalan apa adanya gitu loh Pak. Boleh dibilang kayak begitu Pak. Jadi apa ya, iya ada trauma kan tersendiri, eh, ada trauma oh tersendiri. gitu. Jadi saya kan di APAR itu saya cukup jadi Ya. komisaris aja. Jadi komisaris, yang jadi direksinya itu teman saya gitu loh. Jadi itu Hmm. udah ada yang ngurus semua. Pokoknya taunya sekian lah udah. Jadi nggak mau ngurusin kayak begitu-begituan gitu loh Pak. Ya. Ya, Aduh, tidak apa-apa gini aja, yang sudah sudah ada. ada nanti Bapak bawa, ditampilkan, nanti kita review, kira-kira ketika orang luar seperti saya, anggap aja saya sebagai perwakilan customer gitu, Mm-mm. melihat profil profil perusahaan milik Bapak, Hmm. kemudian apa persepsi saya sebagai orang luar, apakah siap bekerja sama, atau justru membatalkan kerjasama, Mm-mm. atau apa yang nah itu kan sebagai masukan sebelum kita bicara pasar karena nanti kalau sudah clear dengan apa bisnis kita sendiri Hmm. antara scale up membesarkan atau survive mempertahankan artinya mengambil strategi mau bertahan atau expand Mm-mm. itu kan kembali ke bisnis model kita Pak Hmm. mempertahankan di B2B atau mau geser ke B2C atau Hmm. B2B2C Ya. gitu. Nah, itu kan keputusan kita. Hmm. Nah, justru diskusi yang wilayah ini yang menurut saya lebih penting untuk dipertajam sebelum masuk ke delivery ke tim bagaimana mereka melakukan tugas-tugasnya gitu. Hmm. Jadi kalau Bapak memang sejak awal mau bidiknya itu bidik B2B hanya masuk ke perusahaan distributor besar, ya oke, tapi se-Indonesia misalnya semua distributor di Indonesia atau di Hmm. dunia atau di ASEAN atau di mana gitu. Hmm. Itu Hmm. jadi punya kejelasan gitu Pak. Yang mau ditembak, yang ditarget. Nah, kalau sudah Sepertinya kita jelas, mau dari nol kalau itu nanti. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu loh, bahkan kalau misalnya bukan dari nol, dari yang ada sekarang, kemudian Ya. kita coba apa petakan lagi. Ini masuknya kategori main apa additional gitu. Ini Hmm. apakah masuk yang pokok atau yang tambahan gitu? Karena Hmm. kadang-kadang kita ini kan contoh sederhana begini Pak. Kita ini masuk di eh, apa itu studio bioskop Hmm. ya. Kita masuk ke bioskop misalnya 21 itu. Hmm. Itu main revenue-nya apa? Additional revenue-nya apa, Pak, menurut Pak Dharma?
gedung-gedung bioskop yang menawarkan banyak apa, terutama di mall-mall itu, 21 lah misalnya. Mm-mm. Menurut Pak Dharma, revenue utamanya dari mana? Pertamanya sih dia dia openingnya mungkin itu ya di filmnya ya, Penjualan tiket ya, tiket. Nah, terus penjualan tiket film ya. additionalnya ya itu popcorn apa semua makanan kan. Ah, betul. Menurut Bapak, revenue tertingginya dari jualan tiket apa jualan makanan dan Makanan. minuman? Saya lihat sih makanan. Makanan minuman kan? Ya, Iya. Artinya apa yang kita lihat sebagai main revenue ternyata justru jadi additional revenue gitu. nah, saya lihat sih. Gitu. Iya. Nah, maksud saya whiteboard kan tadi kalau Bapak cerita ada CCTV segala macam itu ada rekanan ya jualan CCTV Hmm, misalnya gitu. hmm, Ya, mungkin dia pas pertama kali masuk jualan CCTV, tapi jangan-jangan omset tertingginya di jualan whiteboard. hmm, Nah, ini kan belum kita bedah. Tapi kalau sudah kita bedah kan kita bisa mendefinisikan mana yang masuk hmm, kategori main business, mana yang additional, mana yang mau dimasukkan di kategori bisnis tertentu, mau masuk B2B atau B2C atau B2B2C. Nah, kalau sudah sharp di situ, sudah tajam di situ, nah kita delivery ke timnya juga lebih enak gitu. Jadi hmm. nggak perlu ngerjain selain yang kita bidik itu gitu. Iya, Gitu iya. sih Pak. Tapi menurut Masuk Bapak penyusunan sendiri, konten-konten. legalitas itu penting nggak sih, Pak? Penting banget Legalitas penting Pak. Legalitas itu penting pada waktunya. pada waktunya, ya, Pak. Pada waktunya. Iya, karena kan sebetulnya legalitas itu ada faktor di sebentar saya lupa kemarin saya masukkan di kayaknya di operation ya. Hmm, hmm, Mengidentifikasi faktor-faktor bisnis. Yang nomor 4. hmm, hmm, Mengidentifikasi faktor-faktor bisnis itu sebetulnya minimal ada 6 yang kita identifikasi, Pak. Salah satunya itu legalitas dan kebijakan pemerintah. hmm, Jadi ada ada bisnis yang sampai hari ini kalau kita mau masuk dari sektor swasta itu nggak bisa masuk, yaitu listrik. Kita ya, itu susah sekali masuk listrik karena listrik itu masih dikuasakan penuh ke PLN. Ya, kita jualan apa namanya genset aja aturannya ketat sekali. hmm. Jualan eh, apa itu yang tenaga matahari itu listrik tenaga matahari itu Solar panel. kemarin solar panel itu saya sempat ada klien tuh yang produk jualannya itu solar panel. Pusingnya bukan main tuh karena regulasi. Jadi apa eh, kan sebetulnya itu sangat menghemat ya, sangat menghemat. Cuman regulasi kita belum cukup mengakomodir ya. Regulasi kita belum cukup mengakomodir inovasi-inovasi itu gitu. Sehingga ketika masuk di perumahan-perumahan, developer yang memanfaatkan solar panel itu beberapa malah kena terlibat kasus hukum gitu. Hmm, Yang ini bukan cuma sekedar legalitas usaha yang badan hukum itu, Pak, tapi regulasi yang sifatnya ya kebijakan pemerintah terkait produk atau jasa tertentu, hmm, hmm. termasuk termasuk jualan air, jualan apa itu kan ada aturan hukum yang digunakan. Gitu. Jadi bukan sekedar, nah itu identifikasi itu kita pertajam. Gitu. Ada regulasi, ada LSM, lingkungan hidup, ada apa mandatori, yang itu eh, faktor-faktor yang ya sederhananya begini. Gojek itu perusahaan apa sih Pak? Maksudnya gimana, Pak? Perusahaan Gojek eh, aplikasi Gojek itu perusahaan apa? startup ya, Pak ya? Startup, startup bidang apa? Aplikasi kan? Dia khusus aplikasi kan? Kalau Iya, dibilang punya aset mah iya. enggak kan? Jadi iya, enggak. Dia kan perusahaan teknologi informasi kan, perusahaan Ya, IT. ya, Iya, istilahnya software developer lah ya.
Ya, startup mungkin software gitu. Tapi yang terdampak dengan kedatangan Gojek ini kan ya, taksi offline yang ya, kayak Bluebird, kayak yang apa yang lainnya kan kena dampaknya. betul. Jadi ada faktor teknologi yang mempengaruhi bisnis gitu. Nah, punya produk Bapak itu kan nanti kalau di sesi itu ya, sesi operasional yang bagian mengidentifikasi faktor bisnis, itu ketika ada faktor teknologi yang mana yang mempengaruhi whiteboard itu gitu. Hmm. Karena apa? Masih banyak teknologi-teknologi yang sebetulnya sudah ada tapi tidak terjangkau gitu. Hmm. Kayak apa? Kantor-kantor yang menerapkan LED TV yang touchscreen untuk meeting dan sebagainya kan belum banyak ya. Banyak Bukan juga karena mahal nggak juga. bukan bukan karena nggak ada teknologinya. Teknologinya ada tapi masih mahal sekali Terjangkau. Ya. gitu. Nggak terjangkau. Jadi whiteboard pun masih kepake akhirnya gitu di kantor-kantor, nggak cuma di sekolah gitu. Hmm. Kalau di tempat saya masih pakai kaca, Ya, kaca. Jadi apa? Kita masang kaca-kaca di tembok itu buat meeting ya. dibanding pakai whiteboard. Usia whiteboard kita lebih pendek-pendek dibanding kaca. Iya, biasanya whiteboard. Cuma ya kaca pasti lebih mahal. Cuma mahal di awal aja kan. Ya, betul. Betul. Dan mungkin anu ya, ada pertimbangan estetika juga sih. Ya, ya. Ya, kaca lebih permanen masangnya. Kalau whiteboard Bisa ada yang bisa dibersihkan. didesain untuk portable. Iya, Ya, mungkin. nah itu kan faktor-faktor yang juga bisa kita hitung untuk kita masukkan sebagai yang di nomor 2 itu USP, Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition. Keunikan yang membuat orang itu belanjanya karena itu gitu. Ya. Kan orang beli sesuatu itu kan pencetusnya beda-beda ya. Ada beli karena harganya murah, ada Hmm. yang karena speknya tinggi, ada yang karena unik nggak ada kembarannya, ada yang kasihan sama yang jualan. Ya. Jadi beli karena kasihan sama yang jual gitu. Nah, itu kan namanya USP kalau di kita. Itu yang Padahal strategi USP buka itu nggak botol cuma itu, itu, Pak. ada. Itu yang strategi buka botol. Iya, Membuka iya, berarti iya, membeli. iya, betul. Ya itu kan masing-masing punya ini ya, punya punya touch point lah gitu, Hmm. sentuhan titik-titik orang tersentuhnya di mana gitu. Ada yang tersentuh di emosinya, ada yang di kemasannya, di harganya, di speknya. Ya itu nanti kita bahas juga, Pak. Jadi besok insya Allah kita ketemu lagi, Hmm. kita bahas tentang marketing, kita bedah dulu Untuk dari sisi kerangka-kerangka company masalah. profile mungkin apa ya Pak ya? Jadi besok itu nanti saya tinggal tinggal apa namanya sediain aja gitu Pak. Soalnya intinya sih asli dari nol ini Pak nanti kalau bikin. Oh ya, Mungkin data-data yang kerangkanya kan sebetulnya ya kerangkanya kan sebetulnya sama kayak kita kalau belajar bahasa Indonesia dulu mengenal ada istilah 5W1H itu, Pak. Jadi Hmm. 5W1H itu kan what, why, where, when, who, how, Hmm. ya. Namanya apa, nama perusahaannya, siapa Oh, pendirinya, siapa pengelolanya, siapa pengurusnya, where ada di mana, kapan berdirinya, kemudian why, alasan berdirinya perusahaan ini apa. hmm. Nah, misalnya why-nya ini kan macam-macam ya, ada yang karena melanjutkan usaha orang tua, ada yang karena memenuhi kebutuhan pasar yang kembang, atau Hmm. punya pengalaman pribadi, misalnya karena tadi mau sewa Videotron nggak dikasih harga murah, akhirnya beli sendiri. Akhirnya Ya, bingung mau bikin bisnis Videotron. Ini kan pengalaman pribadi yang jadi pencetus hadirnya bisnis itu gitu. ya, Ada ya. yang karena orang bikin rumah sakit karena pernah punya anak yang nggak terselamatkan di rumah sakit, akhirnya dia bikin rumah sakit sendiri. Itu kan juga macam-macam tuh alasannya itu. Nah, Hmm. akhirnya dari situ kan bikin visi misinya, Pak. Ya, Visi misinya itu. Dan itu berangkat how-nya. dari sinilah, kenapa? Visi misinya itu how-nya ya. Ya, why sebetulnya. Oh, I. Visi misi itu why. Iya, kalau how-nya itu bagaimana mendelivery visi misi itu.
melalui Jadi, produk atau melalui jasanya. Kan orang tergerak untuk membangun bisnis itu kan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasar. Nah, makanya kenapa kita pertajam masalah itu, karena kita sendiri mendefinisikan masalah itu kadang-kadang keliru gitu. betul, betul. Masalah yang kita mau selesaikan tuh masalah siapa, apakah itu masalah atau bukan, itu sering keliru gitu. Oke, siapin. Gitu Pak. Selesai. Iya. Company profile apa lagi, Pak? Product knowledge Pak. Hmm. Company profile sama product knowledge. Kalau Bapak ada 3, ya 3-3-nya. Oh, tiga-tiganya ya, Pak ya. Kalau misalnya mau dibahas satu dulu juga oke, tapi kalau mau dibawa 3-3-nya juga oke. Nanti kita pertajam di problem statement. Dan Problem itu statement ini nanti nggak jadi mesti bahan dalam untuk satu badan bikin usaha iklan. kan? Dan itu bukan mesti. Enggak. Oh, oke. Enggak mesti, ya. Enggak mesti. Ya, perorangan juga cukup. Gitu. Nanti Boleh, kan pada saat kita bahas yang faktor-faktor yang mempengaruhi, baru kita mengantisipasinya bagaimana kalau ada potensi dipermasalahkan di legalitas. Karena kalau bisnis modelnya Bapak masih sering menjadi subkon di perusahaan-perusahaan yang menang lelang atau yang mengelola proyek, maka badan hukum Bapak kan menjadi tidak terlalu penting gitu. Karena Ya, yang penting badan hukum yang pemenang lelangnya kan gitu. ya cuma ya marginnya jadi kecil sih, Pak. Betul. Memang akhirnya kan kelemahannya begitu. Kelebihannya Aman. mungkin tidak serepot pemenang. Ya, Ya aman, aman, ya, tidak repot gitu. main aman aja. Tapi kelemahannya tadi akhirnya margin jadi tipis gitu karena Jadi tipis. eh Kalau itu bisa jadi tempo gitu loh, Pak. Tempo. iya betul. Ya. Nah, ini sih sebenarnya masalah yang dihadapi itu, Pak. Yang apa namanya, karena sekarang kan produsen udah langsung ke konsumen, jadi saya yang selama ini masih mengandalkan mereka, saya jadi terkendala gitu loh, Pak. Jadi produsen yang lain Iya. udah langsung ke konsumen dengan harga yang jauh di bawah mereka jual gitu loh. Jadi ketika mereka sepi dan sepi kan, seperti itu. Iya. Ini yang jadi masalah, kenapa saya nggak langsung aja ke konsumen, itu aja sih mungkin ya. Udah sedikit tahu sih alasannya mau ngarah kemana. Cuma untuk strategi-strategi yang harus dilakukan itu mulai dari mana itu tadi. Oh iya. Ya mudah-mudahan nanti pas besok kita diskusi itu ketemu Pak ini. Celahnya ketemu gitu. Saya juga belum tentu bisa memberikan solusi atau memberikan gambaran lebih jelas, tapi paling tidak saya memantik diskusi untuk menemukan celah-celah yang belum kita temukan sebelumnya. Oke, Pak. Siap. Oke, mungkin gitu Pak Dharma. Oke, Pak Faris. Nanti saya ping nomornya ya, Pak Insya ya. Allah kita. Oh iya, siap. Baik. Cukup untuk pertemuan hari ini. Cukup, Pak Faris. Ya, terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat pagi sama-sama, Pak Faris. Selamat beraktivitas berikutnya ya. Oke, Pak, sama-sama, Pak. Mohon izin live Zoom ya. Siap, Pak Faris.